ibadah itu bukan hanya di masjid, awas. Bukan hanya di masjid, di kamar mandi kita bisa ibadah. Ini tolong jangan ada yang ngantuk, belum selesai penjelasannya ini. Kalau ada ngantuk bahaya, nanti dikira kata Ustaz di kamar mandi ibadah. Kalau gitu boleh sholat di kamar mandi seterusnya? Ya terlepas boleh nggak boleh kan ada hukumnya di sana. Tapi sengaja melakukan sholat di kamar mandi ini muskilah, bahaya ini. Nggak, bukan itu maksudnya. Artinya gini, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai pahala, sehingga itu kan disebut ibadah. Di saat kita masuk ke kamar mandi, kita di dalam kamar mandi, dan di saat kita keluar kamar mandi. Atau bahasa lainnya gini, pahala itu tidak hanya kita dapatkan ketika kita di masjid, tapi pahala juga bisa kita dapatkan di saat kita masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi. Yang pengen pahala dengarkan ini. Yang pengen pahala dengarkan ini. Baik. Qal fa idza qasadta baital ma liqada'il hajah faqaddim fi ad-dukhul rijlakal yusra wa fil khuruj rijlakal yumna. Kalau kamu berniat untuk masuk ke kamar mandi untuk qada' hajah, menunaikan hajatnya itu maksudnya buang air. Faqaddim fi ad-dukhul rijlakal yusra, maka utamakan, dahulukan saat kamu masuk kaki kiri apa kaki kanan? Masuk kiri apa kanan? Atau lupa jangan-jangan? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Baik, ada pertanyaan begini. Kalau kita sudah melakukan itu, masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, apakah otomatis dapat pahala? Jawabannya enggak. Enggak. Ustaz, kan itu kan sudah sama dengan Rasulullah. Iya. Tidak semua perbuatan yang kita lakukan yang sama dengan perbuatan Rasulullah itu mengandung pahala. Enggak. Pertanyaannya, Rasulullah makan atau tidak? Makan. Kita makan. Apakah kalau sama berarti ada pahala? Enggak. Rasulullah makan pakai tangan apa? Kanan. Kita makan pakai tangan kanan. Apakah ada pahala? Rasulullah makan kurma misalkan, kita makan kurma, apa dapat pahala makan kurma? Apakah semua yang sama dengan apa yang Rasulullah perbuat otomatis dapat pahala? Tidak. Kalau urusannya ibadah mahdhah, sholat, puasa, itu jelas. Ini kita berbicara tentang kegiatan sehari-hari yang sifatnya tabi'iyah sebagai seorang manusia. Tabi'i itu yang biasa dilakukan oleh manusia normal pada umumnya. Manusia ya butuh tidur, butuh makan, butuh kamar mandi, dan seterusnya. Apakah kalau perbuatan kita sama dengan perbuatan Rasulullah, caranya sama dengan cara Rasulullah, dapat pahala otomatis? Jawabannya tidak, sama sekali enggak. Rasulullah tidur, kita tidur, oh sama-sama tidur dong, dapat pahala? Enggak. Sama dengan Rasulullah tidak berarti mendapat pahala, kecuali dengan satu syarat. Hatinya niat ngikuti Rasulullah, namanya ta'assi. Ta'assi, ngikuti Rasulullah. Saya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, udah sama tuh. Seperti instruksi Rasulullah dan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Udah sama tuh, sama. Tinggal tambahin dikit lagi. Kalau kita ditanya, kenapa kamu mengutamakan kaki kirimu, mendahulukan kaki kirimu dari kaki kananmu? Jawabannya karena ngikuti Rasulullah. Kalau hatinya karena ngikuti Rasulullah, saat itulah pahala mengalir. Jadi dua dong kalau gitu syaratnya, dua. Kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, itu satu. Yang kedua, niatnya untuk ngikuti Rasulullah. Kalau niatnya yang lain-lain, enggak. Apalagi lupa, ditanya kaki kiri kaki kanan, jawabannya kencang kaki kiri. Tapi coba terakhir masuk kamar mandi pakai kaki apa? Udah mulai. Iya ya, kaki apa ya tadi ya? Kalau lupa begitu, walaupun faktanya kaki kiri, nggak dapat itu pahalanya, karena nggak ada niat ngikuti Rasulullahnya.
Umat Islam itu dimudahkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Karena di antara caranya apa? Ngikuti Rasulullah. Ngikuti bukan hanya cocok sama perbuatannya, bukan, tapi memang niatnya untuk mengikuti di situ. Kalau kita tidur seperti tidurnya Rasulullah karena ngikuti Rasulullah, pahala. Kalau kita makan seperti makannya Rasulullah karena ngikuti Rasulullah, pahala. Kalau kita masuk kamar mandi sama seperti yang Rasulullah lakukan cara-caranya karena ngikuti Rasulullah dengan mengutamakan kaki kiri, maka pahala mengalir. Masuk keluar kamar mandi mengutamakan kaki kanan terlebih dahulu karena ngikuti Rasulullah, saat itu pahala ngalir. Itulah yang kami maksud. Loh, namanya dapat pahala itu nggak harus di masjid. Ibadah itu nggak harus di masjid. Nggak harus di masjid. Ternyata di kamar mandi kita bisa dapat pahala. Pahala banyak lagi. Sebanyak sunnah yang kita ikuti, yang kita lakukan, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Ini yang indah, yang luar biasa di sini. Ya, Masya Allah. Jadi di pelajaran ini apa yang kita bisa ambil? Prinsip bahwa mari perbanyak pahala dengan mengikuti Rasulullah. Cara berpakaiannya, cara jalannya, cara minumnya, cara makannya, cara masuk kamar mandinya, dan begitu seterusnya. Semua diniatkan untuk mengikuti Rasulullah. Pahala-pahala.